I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Singkat cerita, berbulan-bulan pun sudah berlalu, tapi belum ada tanda-tanda penyerangan dari Kekaisaran Timur. Zoe dan Moss pun mulai menyampaikan informasi. Sebenarnya ada beberapa pasukan yang ada di dekat perbatasan militer, tapi emang belum ada penyerangan saat ini. Namun untuk berjaga-jaga, Rimuru pun langsung memperketat pertahanan kotanya. Namun meskipun begitu, tempat wisata dan labirin masih dibuka. Benimaru saat ini juga udah mendapat bantuan dari Momiji, dan Federasi Jura Tempest juga akan membangun jalan ke dinasti Sarion, Parmenas, Ingrasya, Dwargon, dan yang lain. Rimuru berharap kalau semuanya bakalan berjalan sangat lancar, dan sebagai kendaraan antar negara, mereka pun telah membuat Magic Train, ya meskipun belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, para iblis bawahan Gi masih aja menyerang di barat untuk mencari kesenangan. Untungnya, pasukan Testarossa ada di sana, jadi nggak bakal mungkin bisa ditembus. Dan Gi juga sama sekali nggak peduli sama nasib pasukannya, karena Gi adalah pemimpin yang membebaskan bawahannya melakukan apapun, selama bawahannya itu nggak menghalangi jalannya. Di sisi lain, Shion, Benimaru, dan Rimuru lagi minum teh. Rimuru pun langsung nanya di mana Diablo. Ternyata saat ini Diablo tuh lagi misahin Ultima dan Carrera yang lagi ribut tiap hari. Karena yang bisa misahin mereka tuh cuma Diablo. Sebenarnya Venom tuh juga pernah disuruh sama Diablo untuk misahin mereka, tapi ya gagal. Dan saat itu si Venom malah kena bantai. Astaga, kasihan juga si Venom. Kalau nolak dia kena bantai sama Diablo, kalau nerima malah dibantai Ultima dan Carrera. Oh iya, Carrera dan Ultima tuh seneng banget kalau Diablo yang misahin mereka, karena mereka jadi punya kesempatan melawan Diablo, ya walau nggak pernah menang. Gak lama, saat ini Diablo pun telah kembali. Rimuru pun langsung memuji kerja keras dari Diablo. Tapi Diablo berkata, ini tuh bukan apa-apa tuanku, selama diriku bisa selalu berada di dekat dirimu. Ya meski Diablo bilang bukan apa-apa, tapi sebenarnya dia tuh capek banget ngurusin Carrera dan Ultima. Oh iya, di sini beberapa hal juga mulai diatur karena para pendatang di negara Tempest semakin banyak dan pasukan sukarelawan Tempest juga mulai meningkat. Rimuru pun langsung menyerahkan hal ini kepada Benimaru dan Benimaru pun setuju. Di sini mereka memutuskan untuk menjadikan Gobta sebagai pemimpin pasukan Legium Hijau dengan Hakuro sebagai penasihat militer. Prajurit yang akan dipimpin Gobta sebagai berikut. Ada 100 serigala dan tentara hantu di level -A. Satu dari pasukan ini aja setara dengan kekuatan 100 orang. Kemudian ada 12.000 pasukan hijau. Dan untuk pasukan Legium Kuning akan dipimpin sama Gel dengan pasukan yang setara dengan peringkat B+, yang nantinya Gel akan bertugas sebagai pertahanan yang tak bisa ditembus dengan jumlah pasukan 35.000. Dan untuk Legium Biru akan dipimpin oleh Gabir. Dia akan memimpin pasukan penyerangan di udara. Berikut adalah pasukan yang akan dipimpin oleh Gabir. Ada ratusan Flying Dragon yang merupakan salah satu kekuatan kuat di Federasi Jura Tempest, dan mereka semua ada di peringkat -A. Bahkan beberapa telah mencapai peringkat A. Terus ada 3.000 pasukan lagi yang merupakan pasukan sukarelawan yang mengagumi sosok Gabir. Mereka tuh punya kemampuan yang setara dengan peringkat C+. Saat ini Benimaru pun mulai memberikan dokumen yang isinya ada 300 pasukan Kurenai tentara Benimaru
Ini tuh dipimpin oleh goblin yang bernama Gobia, yang menjabat sebagai kepala sekolah. Dan untuk kekuatan mereka aja, bahkan sulit untuk dikalahkan oleh para paladin. Kemudian ada Blue Shadow Group. Itu adalah pasukan dari Zoe yang dipimpin oleh Sokka. Dan di bawah Sokka ada 4 kapten lagi. Salah satunya adalah Glenda. Mereka semua berada di peringkat A dan hanya beberapa orang yang masih minus A. Itu karena Testarossa juga telah membawa beberapa pasukan untuk si Zoe. Salah satunya adalah Gerard yang merupakan mantan ketua dari Apostle of Earth. Dan banyak juga yang lain. Karena pasukannya tuh memang kuat-kuat, Rimuru pun jadi bingung. Sebenarnya apa sih tujuan dari Zoe? Karena jika seandainya Zoe menggerakkan pasukannya, tragedi bisa terjadi. Soalnya semuanya diisi oleh orang yang ahli membunuh. Pasukan selanjutnya ada Yomi Gaeri yang merupakan pasukan dari Sion. Pasukan ini tuh berjumlah ratusan dan rata-rata ada di peringkat B+. Namun beberapa sudah sampai di peringkat A. Bahkan menurut Rimuru sendiri, pasukan ini tuh setara dengan pasukan pro perang dalam susunan Benimaru yang dikembangkan sendiri oleh Sion. Dan kekuatannya gak terlalu diketahui karena mereka tuh gak bergerak dalam militer Rimuru. Ya kurang lebih Sion adalah orang yang memegang kuasa penuh dari mereka. Benimaru pun kemudian ngeluarin satu kertas lagi yang berisi jumlah keseluruhan pasukan. Saat ini ada 52.000 orang yang sudah terkonfirmasi. Dan untuk pasukan lain, dari tentara barat berjumlah 150.000 pasukan. Dari Monster Army berjumlah 30.000 pasukan. Dari pasukan sukarelawan berjumlah 20.000 pasukan. Rimuru tuh heran, kok bisa jumlahnya sebanyak ini? Disinilah Benimaru pun berkata, kalau Testarossa telah mendapat pengaruh besar di Dewa Negara Barat dan memicu hasil yang sebesar ini. Rimuru pun jadi kagum banget karena Testarossa telah melebihi harapan Rimuru dan telah membawa reformasi baru sampai membuat para dewan percaya sepenuhnya kepada negara Tempest. Ya meskipun ada beberapa orang yang gak suka hal ini. Dan saat ini, Rimuru pun resmi menjadikan Testarossa sebagai perwakilan diplomatik dengan otoritas penuh. Federasi Jura Tempest adalah tempat yang Rimuru sukai. Jadi Rimuru nggak bakalan terima jika ada yang mau hancurin negaranya. Sekalipun itu adalah Raja Iblis di Crimson. Rimuru nggak akan segan-segan memusuhi dirinya. Mereka pun terus membahas tentang pasukan. Dan di sini Rimuru pun minta 150.000 pasukan barat nggak diikut sertakan dalam perang di garis depan karena itu tuh sangat berbahaya. Lagi pula Rimuru mau mempertahankan status kekuatan negara barat. Dan kalau perang dimulai, Rimuru akan minta Testarossa kembali. Dan jika terpaksa, baru Rimuru akan gunakan 150.000 pasukan di barat. Rimuru akan memanggil mereka menggunakan kristal komunikasi dari Magic Communication. Semua akan dilakukan dengan bantuan Moss dan Zoe. Dan ternyata selama ini Moss tuh terus bekerja tanpa beristirahat untuk menangani sarana penghubung antar pasukan. Rimuru pun kagum banget dan berkata, kenapa nggak jadiin Moss sebagai kepala jenderal aja? Benimaru dan Diablo berkata, kalau seandainya Moss jadi pemimpin, salah sedikit saja dia bakalan habis dimarahin sama Testarossa. Dan karena itu, Testarossa lah yang ditunjuk menjadi panglima militer. Selanjutnya, untuk pasukan tentara monster campuran. Pada awalnya Rigur mau ditunjuk sebagai pemimpinnya. Tapi Rimuru tuh nggak mau menambah tugas dari Rigur. Jadi Rimuru pun memberikan tanggung jawab ini kepada Benimaru. Dan di masa depan, pasukan ini akan disebut dengan Tentara Merah. Dan akan menjadi korps keempat dari Benimaru. Dengan Benimaru sebagai ketua sekaligus pemimpin komando. Benimaru pun menerima hal ini. Dan ini emang cocok sama Benimaru karena Benimaru punya skill unik Generalissimo dengan kekuatan yang bisa meningkatkan kemampuan pasukannya. Sekalipun mereka tuh kurang pelatihan. Sekarang tinggal pemimpin pasukan sukarelawan. Di sini Rimuru dan yang lain agak kesulitan menentukan siapa pemimpinnya.
karena kebanyakan dari pasukan ini hanyalah manusia. Dan setelah pembicaraan yang panjang, mereka pun mutusin untuk jadiin Masayuki sebagai pemimpinnya. Legium ini nantinya akan dikenal dengan sebutan Legium orang yang benar dan berani. Tapi itu tuh nggak semudah yang gua ceritain. Karena pada awalnya Masayuki menolak. Karena Masayuki tuh orangnya gampang takut. Masayuki berkata, dirinya memang udah bisa mengendalikan skill unik Chosen One. Tapi Masayuki nggak yakin bisa menggunakannya. Rimuru pun berkata, tapi kalau seandainya Masayuki jadi pemimpin, dia tuh bisa pamer sama para murid. Dan pasti akan dihormati semuanya. Tapi Masayuki masih menolak. Dan karena itu, Rimuru pun berkata, bukankah aku sudah membantumu melewati lantai 50 labirin? Masa sih Masayuki nggak mau bantu aku juga? Mendengar hal ini, Masayuki pun jadi nggak punya pilihan lain dan bersedia menjadi pemimpin untuk membalas semua kebaikan Rimuru. Dan saat ini, atas nama pahlawan Masayuki, 20.000 pasukan relawan akan mengikuti perintah Masayuki. Dan saat ini, pasukan besar Tempest berjumlah lebih dari 100.000 orang. Dan ada cadangan 150.000 pasukan di barat. Dan mungkin nanti akan bertambah lagi sampai 200.000. Rimuru juga akan mendapat bantuan dari Raja Iblis Ruminas dan Raja Iblis Leon. Gak cuma itu, Milim pun udah pasti akan membantu Rimuru dan siap mengirim pasukan Beast Kingdom Yurazania. Sebagai bonus, Rimuru masih punya pasukan tentara gelap yang berisikan iblis-iblis mengerikan. Mereka adalah senjata pembunuh milik Rimuru yang akan melakukan apapun untuk tujuan Rimuru. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Diablo dengan nama Black Number, atau ada juga yang bilang dengan sebutan Black Corp. Rimuru pun jadi penasaran, apa sih sebenarnya tujuan Kekaisaran Timur menyerang ke barat. Dia pun mengingat kata-kata dari Gi tentang permainan. Tapi Rimuru masih bingung, apa sebenarnya maksudnya. Rimuru pun berkata, siapapun yang berani menyerang surga kami, maka aku, Rimuru Tempest, akan maju melenyapkan mereka semua. Sebagai Raja Iblis, Rimuru tuh nggak boleh kasihan terus. Dan karena itulah, perang kali ini Rimuru siapkan dengan bersungguh-sungguh. Dan hanya tinggal beberapa saat yang tersisa sebelum perang besar pecah. Shin pun kemudian berpindah ke lokasi Kekaisaran Timur. Pada awalnya itu hanyalah negara yang kecil, tapi lama-kelamaan semua negara di sana berhasil disatukan dan sampai melahirkan Kekaisaran Timur yang seperti sekarang dengan kekuatan militer yang sangat mengerikan. Ini tuh hanya dalam 2000 tahun. Dan dalam waktu itu, Kaisar Rudra telah menjadi penguasa absolut di sana yang telah menyatukan semua yang ada di timur. Tentang kekuatan militer Kekaisaran, saat ini dibagi menjadi 3 legium. Yang pertama ada pasukan Mecha. Ini tuh mencangkup kekuatan persenjataan modern dan teknologi maju sebagai simbol kekaisaran. Kemudian ada pasukan Warcraft. Ternyata Kekaisaran telah menangkap semua jenis makhluk mengerikan dari seluruh dunia. Dan kekuatan mereka telah menjadi simbol kekuatan Kekaisaran. Dan yang ketiga, ada Legium Hybrida. Ini adalah pasukan gabungan dari sisa pasukan Warcraft dan pasukan Mecha. Meskipun ini tuh cuma pasukan buangan, tapi mereka tuh punya potensi untuk menimbulkan ancaman besar dan merupakan simbol spiritual dari Kekaisaran. Dan di belakang perkembangan kekuatan militer Kekaisaran Timur, kuat hubungannya dengan pemanggilan orang dari dunia lain. Seseorang yang telah memanggil mereka adalah penyihir hebat di masa lalu yang bernama Gadra. Dia adalah orang yang ingin menyerap semua pengetahuan. Sebagai manusia, Gadra telah hidup sangat lama. Dia tuh terus mengulang reinkarnasinya melalui sebuah ritual sihir yang dia ciptakan sendiri. Ritual ini bernama Mystical Mystery of Reincarnation. Di sisi lain, Rudra juga punya beberapa pasukan yang siap melindunginya. Pasukan ini berjumlah 100 anggota yang dikenal dengan sebutan Imperial Emperor Order of the Nerguard. Mereka gak cuma kuat, tapi semuanya diberi peralatan
tingkat legendaris karena mereka adalah kekuatan tempur terkuat Kekaisaran Timur. Oke, nggak usah panjang-panjang. Scene pun kemudian berpindah. Yuki dan Kazarim udah tiba di Kekaisaran. Dia pun disambut oleh 3 orang yang memiliki julukan The Big Three. Yang pertama ada Damrada yang melambangkan kekayaan, ada Miranda yang melambangkan wanita, dan ada Vega yang melambangkan kekuatan. Mereka pun mulai saling mengobrol sampai pada akhirnya Yuki pun minta Kazarim menceritakan tentang pergerakan Raja Iblis Rimuru. Kazarim pun mulai menceritakan laporannya yang kurang lebih berisi tentang negara barat yang telah sepenuhnya didominasi oleh Rimuru. Dan karena itu mereka pun merasa kalau ini akan sulit jika Rimuru telah menyatukan semuanya. Itu artinya kekuatan militer Rimuru nggak bisa mereka sepelekan. Kazarim juga telah melaporkan tentang jumlah pasukan Rimuru yang mereka ketahui. Mendengar hal ini, Vega berkata, semuanya sangat membosankan. Kalahkan dan hancurkan saja mereka. Dengan begitu, semuanya akan diselesaikan. Damrada pun berkata, karena pasukan mereka berbahaya, jadi kita nggak boleh gegabah. Jika kita asal ngebantai, kita sendiri yang bisa terbantai. Kazarim pun juga melanjutkan, baru-baru ini di ibu kota Rimuru, mereka tuh melakukan pelatihan pencegahan bencana. Dan anehnya, evakuasinya terjadi sangat cepat. Mendengar hal ini, semuanya pun sangat kaget. Bahkan dalam 10 menit, semua orang dalam kota itu bisa menghilang. Kemungkinan semuanya dipindahkan dalam sekejap ke lantai terbawah labirin. Dan labirin bukanlah sesuatu yang pernah ditembus. Mendengar hal ini, semuanya pun sangat kaget. Apalagi setelah mereka tahu kalau Veldora juga merupakan penjaga lantai labirin. Damrada dan Miranda benar-benar sangat kaget. Mereka pun sadar Raja Iblis Rimuru bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Dan gak lama lagi pertempuran Kekaisaran dan Raja Iblis Rimuru akan terjadi. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.